Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Saya ucapkan selamat bergabung dalam acara Open House Virtual SD Tunas Harum Bangsa, Jumat 14 Oktober 2022. Yang terhormat, Kepala Sekolah SD Tunas Harum Bangsa, Bapak Basuki Roderikus SPD MPD, Bapak Ibu karyawan guru SD Tunas Harum Bangsa, serta anak-anak dan para peserta kegiatan Open House Virtual SD Tunas Harum Bangsa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul dalam acara Open House SD Tunas Harum Bangsa ini. Kembali lagi SD Tunas Harum Bangsa menyapa Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian dalam kegiatan Open House SD Tunas Harum Bangsa yang dilaksanakan secara virtual. Untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Memohon berkat kepada Tuhan agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya, alangkah baiknya kita mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Tunas Harum Bangsa. Kepada Bapak Basuki Roderikus SPD MPD, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, serta saudara-saudari yang kami hormati, pada hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas berkenannya Bapak dan Ibu serta saudara-saudari menyaksikan acara kami, yaitu Open House secara virtual SD Tunas Harum Bangsa. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan menginformasikan berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2023-2024. Setelah Bapak Ibu nanti mengetahui informasi yang nanti akan kami sampaikan, Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian yang akan mendaftarkan putra-putrinya di SD Tunas Harum Bangsa bisa segera mendaftarkan putra-putrinya, karena untuk tahun ajaran 2023-2024 nanti kami hanya menerima siswa kelas 1 sejumlah 50 siswa saja. Demikian informasi ini kami sampaikan. Dan demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian pada acara ini. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan pada penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi. Baik, terima kasih Pak Basuki. Kemudian Bapak Ibu untuk kegiatan Open House kali kedua ini yang dilaksanakan secara virtual bertajuk dengan Think Locally, Act Globally yang diselenggarakan secara virtual yang memudahkan dan juga bisa menjangkau orang tua juga para calon siswa-siswi SD Tunas Harum Bangsa ini. Untuk acara yang pertama, untuk mengenal lebih dalam bagaimana SD Tunas Harum Bangsa ini, mari kita lihat video profil SD Tunas Harum Bangsa.
Institut Nazarum Bangsa, sekolah nasional trilingual yang mengajarkan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Yuk kita perkenalan dengan ruang-ruang kelas di sini. Sekarang kita coba lihat ke ruangan selanjutnya. 欢迎大家来到我们的图书馆，让我们看看里面是什么样吧。 Perpustakaan kami menyediakan berbagai macam buku, mulai dari yang berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Lengkap sekali ya. Yuk kita ke ruang selanjutnya. Hi everyone, now we are in our computer lab. Come and let's see what's inside. Nah, sekarang coba kita ngintip sedikit yuk. Seperti apa ruangan untuk guru-guru kami? Saat ini kami berada di ruang rapat Bapak Ibu guru kami. Harap tenang, Bapak Ibu guru sedang rapat. Tidak hanya itu, kami juga mempunyai fasilitas ruangan yang mendukung kegiatan kami, seperti Welcome to our schoolhouse. we use this hall for many activities. This is our field. We use this field for outdoor activities like doing sports. We have many toilets here that we use at any time. Kami memiliki toilet yang bersih dan harum. Di UKS ini kami mendapat pelayanan kesehatan. Kami mempunyai 2 perawat yang siap melayani kami. Sekarang kita berada di area playground. 我们学校的游乐场是休息时间和下课以后最受欢迎的一个地方。谁不喜欢玩呢？ Yuk kita bermain. Kita juga memiliki banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler loh, seperti
lain loh. Nah, jadi seperti itulah sekolah tercinta kami. 我们很喜欢在这里学习，一边学习一边玩，真好。 So, what are you waiting for? Let's learn together with us. Bersekolah di SD Tunas Harum Bangsa. See ya! Nah, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah masih ragu dengan SD Tunas Harum Bangsa? Sedikit bercerita ya Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian. SD Tunas Harum Bangsa merupakan sekolah 3 bahasa pertama yang mengutamakan bahasa Mandarin di Kota Semarang. Artinya, SD Tunas Harum Bangsa menjadikan sekolah-sekolah lain dan sekolah tersebut menjadi kiblat bagi sekolah lain, khususnya dalam berbahasa Mandarin. Selain didukung dengan fasilitas yang baik untuk mengajarkan kegiatan belajar dan mengajar, sekolah kami juga sangat menghargai Khorasim yang ada. Ditandai dengan di SD Tunas Harum Bangsa ini mengajarkan seluruh agama yang ada di Indonesia. Selain itu juga terdapat perayaan keagamaan hari besar lainnya, sehingga anak didik kami bisa saling menghargai dan juga menghormati satu sama lain. Selain mendidik anak-anak di dalam bidang akademik, yaitu kegiatan belajar dan mengajar, Tunas Harum Bangsa juga memfasilitasi anak-anak dalam bidang non-akademik, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Seperti yang bisa kita saksikan tadi, SD Tunas Harum Bangsa menawarkan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan, seperti kegiatan ekstrakurikuler basket, membatik, CO robot, wushu, dan juga modern dance. Selain itu juga, pembelajaran menarik lainnya yang saat ini sudah berjalan di SD Tunas Harum Bangsa ini adalah pembelajaran kaligrafi yang diberikan kepada anak-anak guna untuk menunjang bahasa Mandarin mereka. Mari kita lihat bagaimana kegiatan dan juga bagaimana proses pembelajaran kaligrafi yang disediakan langsung oleh SD Tunas Harum Bangsa. Bagaimana Bapak dan Ibu? Menarik bukan? Dapat kita lihat bagaimana tadi dalam kegiatan tersebut antusias anak-anak dalam mengikuti pembelajaran kaligrafi yang ada. Dan juga dapat kita lihat bagaimana pembelajaran kaligrafi yang diberikan sangat menarik sehingga tidak membosankan. Selain itu juga, SD Tunas Harum Bangsa juga memberikan kegiatan sekolah lainnya yang diberikan kepada anak-anak, yaitu kegiatan paduan suara, religiusitas, dan juga pramuka. Kegiatan ini diselenggarakan di setiap hari Jumat setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Mari kita lihat bagaimana kegiatan seni paduan suara yang diselenggarakan di SD Tunas Harum Bangsa ini kepada anak-anak.
She teaches me everything. It's really interesting. I love my teacher. Her class is fun. We learn and laugh. I love my teacher. Satu dua lagi. I love my teacher. I love my teacher. She teaches me everything. It's really interesting. I love my teacher. Nah, itu tadi merupakan cuplikan kegiatan seni paduan suara yang diberikan SD Tunas Bangsa kepada anak-anak. Kegiatan tersebut diberikan kepada anak-anak guna untuk memberikan dan mengasah keterampilan anak-anak. Kegiatan religiusitas dan juga kegiatan pramuka diberikan kepada anak-anak untuk memberikan pendalaman karakter pada anak. Sebelumnya, Bapak dan Ibu mengingatkan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar PPDB dan juga seputar SD Tunas Bangsa, bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kami informasikan mengenai penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 yang akan langsung disampaikan dan juga langsung dijelaskan oleh Ibu Marinda Putri Maharani SPD. Kepada Ibu Marinda Putri Maharani SPD, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Dita. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya selamat datang kepada Bapak Ibu calon wali murid di acara virtual open house SD Tunas Harum Bangsa tahun 2022. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenalkan saya di sini sebagai koordinator PPDB SD Tunas Harum Bangsa tahun ajaran 2023-2024. Saya akan memaparkan beberapa informasi terkait keunggulan-keunggulan SD Tunas Harum Bangsa dan juga terkait penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Langsung saja, SD Tunas Harum Bangsa merupakan pionir Sekolah Nasional 3 Bahasa Thank you, Mr. Oke. SD Tunas Harum Bangsa merupakan pionir Sekolah Nasional 3 Bahasa di Semarang. Dengan keunggulan kami pastinya dengan bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia kami ini tentunya diajarkan oleh pendidik yang sangat kompeten dalam bidangnya masing-masing, lulusan terbaik dari perguruan negeri maupun swasta, bahkan lulusan dari perguruan Tiongkok. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu, pembelajaran kami juga berkolaborasi dengan native dari luar negeri, dari negeri tirai bambu China. Jadi anak-anak di kelas tidak hanya belajar dengan Bapak Ibu gurunya saja, tapi juga melalui daring dengan native dari luar negeri, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya, SD Tunas Harum Bangsa menerapkan kurikulum nasional, yaitu kurikulum Merdeka, kurikulum baru yang dicanangkan oleh pemerintah, yang sudah kami laksanakan bagi kelas 1 dan kelas 4. Lalu bagaimana untuk kelas 2, 3, 5, dan 6?
Mereka menggunakan kurikulum 13 yang juga berkolaborasi sangat baik, mengembangkan kemampuan anak dalam berbagai macam aspek, salah satunya dengan adanya profil pelajar Pancasila. Jadi anak tidak hanya belajar, namun juga dikembangkan pula karakter dalam berbagai kegiatan di sekolah. SD Tunas Harum Bangsa menerapkan 5 hari sekolah, Bapak Ibu, untuk siswa-siswi kami dari hari Senin hingga hari Jumat. Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah garis besar beberapa informasi mengenai SD Tunas Harum Bangsa. Selanjutnya, kami SD Tunas Harum Bangsa telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Pada tahun ajaran baru ini, SD Tunas Harum Bangsa membuat 2 kelas paralel dengan kuota 25 siswa di setiap kelasnya. Sampai saat ini, sudah banyak putra-putri yang mendaftar di SD Tunas Harum Bangsa, dan kami masih menunggu kehadiran putra-putri Bapak Ibu semuanya untuk bergabung bersama kami menjadi keluarga besar SD Tunas Harum Bangsa. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kami akan menjelaskan beberapa rincian keuangan yang akan peserta didik gunakan sebagai bahan pembelajaran di tahun ajaran 2023-2024. Yang pertama ada uang alat. Di sini anak akan mendapatkan beberapa peralatan sekolah seperti buku tulis, buku sampul, bahkan hingga alat mewarnai. Selanjutnya ada uang kegiatan sebesar 1 juta rupiah Bapak Ibu. Di sini akan digunakan anak dalam 1 tahun pembelajaran, di mana akan banyak kegiatan-kegiatan sekolah yang akan kami laksanakan, seperti kegiatan keagamaan, seperti field trip, maupun kunjungan-kunjungan ke tempat yang berkaitan dengan pembelajaran siswa-siswi. Selanjutnya ada uang seragam sebesar 1.350.000. Di sini anak-anak akan mendapatkan 6 setel seragam beserta kaos olahraga, kaos outbound, ada dasi, ikat pinggang, dan juga kaos kaki dengan logo SD Tunas Harum Bangsa. Selanjutnya, di sini ada uang bulanan siswa atau SPP sebesar Rp900.000. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu, kami menawarkan promo yang menarik bagi peserta didik yang mendaftar pada periode bulan September dan bulan Desember, yaitu dengan potongan diskon 50% uang gedung. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan mendaftarkan putra-putrinya ke SD Tunas Harum Bangsa di periode bulan September hingga bulan Desember, maka akan mendapatkan potongan diskon 50% untuk uang gedungnya. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu sekalian, mari segera daftarkan putra-putri kesayangan Bapak Ibu untuk bergabung dan belajar, bermain, serta berkembang bersama SD Tunas Harum Bangsa. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan langsung, bisa datang ke sekolah kami di Jalan Ki Mangun-Sarkoro nomor 9 Semarang di jam kerja Senin hingga Jumat dari pukul 8 hingga pukul 2 siang. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan seputar PPDB bisa ditulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka bagi Bapak Ibu dengan segala pertanyaan yang terkait dengan sekolah kami dan terkait dengan pembelajaran kami serta penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan PPDB tahun ajaran 2023-2024. Mohon maaf jika ada salah kata yang terlewat dalam informasi ini. Saya kembalikan lagi ke Bu Dita, silakan Bu Dita. Selamat pagi. Baik, terima kasih Ibu Madinda atas informasi dan atas penjelasannya. Ayo Bapak dan Ibu, jangan ragu untuk menjadi keluarga besar dan menjadi bagian dari SD Tunas Harum Bangsa. Baik Bapak dan Ibu, selain kegiatan-kegiatan yang ada di video tadi, yaitu kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pembelajaran kaligrafi, dan juga kegiatan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang ditawarkan di SD Tunas Harum Bangsa ada SEMPOA dan juga ada kegiatan ekstrakurikuler matematika.
Kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan 1 minggu sekali. Dan juga untuk kegiatan ekstrakurikuler SEMPUA dan matematika dilaksanakan di setiap hari Kamis. Kegiatan ekstrakurikuler ini juga didampingi oleh guru pendamping yang memberikan kegiatan ekstrakurikuler yang menarik, sehingga anak-anak didik kami bisa mengikuti dan bisa mengikuti bakat minatnya sesuai dengan keinginannya, di luar kegiatan akademik. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah ada di sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar PPDB 2023-2024 ataupun seputar SD Tunas Harum Bangsa, dipersilakan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Baik, kita sudah memiliki pertanyaan dari Ibu Siska. Saya ingin bertanya, jika anak saya berasal dari TK yang sebelumnya belum pernah ada pelajaran bahasa Mandarin sama sekali, apakah nanti anak saya bisa mengikuti pembelajaran bahasa Mandarin ya? Terima kasih. Baik, pertanyaan akan langsung dijawab oleh narasumber, yaitu Linda Lause. Linda Lause, dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lalu saya di sini, saya bernama Linda Lause. Saya akan menjelaskan dan memberikan jawaban kepada Ibu Siska ya. Terima kasih Ibu Siska atas pertanyaan yang diajukan. Ini adalah pertanyaan yang sering ditujukan kepada kami. Jadi apabila anak saya berasal dari TK yang sebelumnya belum ada pelajaran bahasa Mandarin sama sekali, apakah nanti di SD akan bisa mengikuti pelajaran bahasa Mandarinnya? Mungkin kita tahu di Sekolah Tunas Harum Bangsa ini memang sangat terkenal dengan pembelajaran bahasa Mandarinnya yang bagus. Nah, untuk itu saya jelaskan dari kelas 1 sampai kelas 5 SD, pembelajaran Mandarinnya diadakan setiap hari. Dan setiap harinya diadakan selama 2 jam pelajaran. Jadi 5 hari sekolah, anak-anak setiap hari akan bertemu dengan bahasa Mandarin. Namun jangan khawatir, bahasa Mandarin kami kita jelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Mandarin. Tentu saja dengan porsi bahasa Mandarin yang lebih banyak, sehingga anak-anak akan terbiasa untuk mendengarkan dan berbicara bahasa Mandarin di kelas bahasa Mandarin. Nah, untuk itu, lalu untuk kelas 6 SD, tentu saja karena mereka akan persiapan mengikuti ujian, maka jam pelajaran bahasa Mandarinnya akan dikurangi sedikit. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, tetap pembelajaran bahasa Mandarin akan berlangsung dengan baik dan lancar. Untuk bukunya sendiri, kami menggunakan buku yang digunakan dengan di sekolah bahasa Mandarin, di sekolah 3 bahasa di seluruh Indonesia, yaitu buku dari Jinan University. Maka dari itu, jika anak Bapak Ibu berasal dari sekolah 3 bahasa di kota lain ataupun yang tidak pernah belajar bahasa Mandarin sebelumnya, jangan khawatir, di buku tersebut sudah banyak latihannya, sudah banyak penjelasan, lalu kami juga akan memberikan rangkuman, sehingga nanti pembelajaran bahasa Mandarin bisa berjalan dengan lancar dan baik. Itu jawaban dari kami. Apabila ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan kembali. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Ibu Dita. Terima kasih Linda Lause atas penjelasannya. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian dan juga peserta yang memiliki pertanyaan seputar PPDB ataupun SD Tunas Harum Bangsa, dipersilahkan. Baik, kita sudah memiliki pertanyaan dari Kathy, yaitu apakah nanti ada ujian untuk tingkatan bahasa Mandarinnya dan sampai kelas 6 kira-kira selesai sampai tingkat mana? Baik,
Langsung saja bisa dijawab oleh Linda Lose, silahkan. Baik, terima kasih atas antusiasnya kepada kami. Lalu untuk ujian bahasa Mandarin, kebetulan di sekolah kami adalah sekolah yang mengadakan ujian HSK dan juga YCT secara online. Nah, karena kami masih menjalani pandemi, ya di Indonesia masih pandemi, sehingga tes untuk YCT dan HSK ini diadakan secara virtual, yaitu dari rumah masing-masing. Tapi tentu saja nanti akan bisa diatur sendiri oleh siswa. Jadi apabila mereka ingin lebih lanjut untuk belajar HSK dan YCT, pastinya mereka akan melalui persiapan-persiapan masing-masing. Tapi jangan khawatir, untuk kelas 1 sampai kelas 6, kami akan menggunakan 6 jilid buku Chongwon yang tadi saya jelaskan dari Jinan University tersebut. Nah, dari situ kira-kira untuk kelas 6 SD nanti bisa kurang lebih bisa melewati HSK 2, itu harapan kami. Lalu untuk kelas 2 SD, kami mengharapkan mereka bisa mengikuti YCT 1. Untuk kelas 3 SD, kami berharap mereka bisa lulus YCT 2. Untuk kelas 4 SD, kami berharap mereka bisa lulus HSK 1. Nah, untuk HSK dan YCT ini nanti bisa mendaftar melalui sekolah kami dan kami aturkan tesnya di bulan setahun diadakan 3 kali. Nanti kami aturkan di bulan apa saja bisa mengikuti tesnya. Terima kasih. Itu jawaban dari kami. Apabila ada pertanyaan lagi bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Linda Lose atas penjelasannya. Itu tadi beberapa pertanyaan dari bahasa Mandarin. Mungkin dari Bapak, Ibu, ataupun peserta lain memiliki pertanyaan seputar SD Tunas Harum Bangsa atau bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, dipersilahkan. Menarik bukan Bapak dan Ibu, sekolah kami yaitu Sekolah SD Tunas Harum Bangsa, jadi ayo segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu untuk menjadi keluarga besar di SD Tunas Harum Bangsa. Bagi yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan. Sama dari aku nih tadi ya bingung di SP2 ke THB. Nah, THB bahasa Mandarin itu tiap hari sehari gue. Ini kan bahasa Mandarin itu penting. Cuman tak lihat-lihat tadi ini orang-orangnya yang ngomong bahasa Mandarin ya logatnya bagus. Terus pengajarnya ya bukan netis karena seminggu sekali toh. Terus sampai kelas 6 tuh sampai HSK 2. Nah, SD kelas 1 2 YCT itu di bawah HSK ya. Mana sekolah HSK 2. THB. THB itu di stadion. Ya wes. Nah, maksudmu aku tuh mau nanya gini loh. Sebenarnya mending tak sekolah Kristen tak les ke Mandarin baik sehingga apa tak masuk ke sekolah Mandarin terus bisa ke Mandarin ya nggak usah harapannya nggak usah itu aja wes tiap hari Mandarin terus
Mohon maaf, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin pertanyaan, bisa langsung meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Atau untuk lebih jelasnya, bisa langsung datang ke sekolah untuk mendengarkan informasi lebih jelasnya. Nah, Bapak Ibu jangan ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya di SD Tunas Harum Bangsa ini karena sekolah kami merupakan sekolah yang kompeten yang memberikan pengajaran 3 bahasa sekaligus yaitu bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Jadi, ayo bergabung untuk menjadi keluarga besar di SD Tunas Harum Bangsa. Kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu, jadi apabila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kami sangat terbuka dengan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami akan menutup kegiatan Open House Virtual SD Tunas Harum Bangsa ini. Dan jika informasi yang kami berikan itu masih kurang, Bapak dan Ibu bisa langsung. Oke, mohon maaf, ada pertanyaan dari Bapak Felix. Untuk anak-anak di sekolah THB menggunakan bahasa apa sehari-harinya bersama-sama teman-teman ngobrol? Terima kasih. Pertanyaan akan langsung dijawab oleh narasumber kami. Kepada Bapak Basuki, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk komunikasi sehari-hari dengan teman-temannya di sekolah kami menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Pada pelajaran mata pelajaran bahasa Mandarin, pengantarnya adalah bahasa Mandarin. Ketika pelajaran bahasa Inggris, pengantarnya juga menggunakan bahasa Inggris. Ketika pelajaran bahasa Indonesia dan mapel yang berkaitan dengan kurikulum nasional, Bapak dari Ibu guru kami menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Indonesia. Tetapi untuk anak-anak supaya terbiasa menggunakan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris dalam kesehariannya, sewaktu istirahat atau sewaktu di ruang santai atau di kantin, mereka kami biasakan berkomunikasi dengan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Sekali lagi, untuk bahasa pengantar, ketika kurikulum nasional, bahasa pengantar yang kami gunakan adalah bahasa Indonesia. Sedangkan untuk pelajaran bahasa Mandarin, bahasa pengantarnya adalah bahasa Mandarin. Dan untuk pelajaran bahasa Inggris, bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Dan masih ada lagi sebenarnya yaitu bahasa Jawa, karena kami juga tetap mengajarkan bahasa Jawa. Demikian yang bisa kami jawab. Nanti dari Lose dan Bapak atau Ibu guru yang mengajarkan bahasa Inggris akan memberikan tambahan informasi. Silakan dilanjut. Terima kasih Pak Basuki. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Kety. Kalau ada siswa yang tidak masuk, apakah ada pembelajaran hybrid? Pertanyaan ini langsung akan dijawab kembali oleh Pak Basuki. Dipersilahkan. Kalau ada siswa yang tidak masuk dan sudah dikomunikasikan dengan wali kelas atau guru mata pelajaran yang mengambil pelajaran tersebut,
nanti akan dicarikan solusi, akan diberi pelajaran susulan atau siswa tersebut atau orang tuanya akan segera dihubungi oleh wali kelas. Begitu. Baik, terima kasih Pak Basuki. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Esme Aroda. Apakah di SD ini menerima siswa kebutuhan khusus? Baik, pertanyaan tersebut akan kembali lagi dijawab oleh Pak Basuki. Dipersilahkan. Untuk siswa yang berkebutuhan khusus, kami adakan wawancara dan komunikasi dengan TK sebelumnya terlebih dahulu. Bila memungkinkan siswa tersebut bisa kami terima, maka akan kami terima. Tetapi jika nanti dari hasil wawancara dan hasil psikotes siswa tersebut tidak memungkinkan untuk bersekolah di SD Tunadharma Bangsa, maka tentunya mohon maaf tidak bisa diterima di sekolah kami. Demikian. Terima kasih Pak Basuki. Kami masih menunggu pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, kami sudah ada pertanyaan dari Ibu Risel. Untuk pendidikan agama gimana di sekolah THB? Pertanyaan tersebut akan langsung dijawab oleh Pak Basuki. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, di sekolah kami mengajarkan 6 agama sesuai dengan agama yang dianut oleh para siswa yang bersekolah di sekolah kami. Jadi kami mengajarkan agama Islam, agama Katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan juga agama Konghucu. Terima kasih. Jaminannya apa? Baik, kita sudah ada di pertanyaan selanjutnya. Jaminannya apa anak saya setelah lulus bisa lancar Mandarin? Kalau putus les Mandarin, bukannya 6 tahun belajar Mandarin, apakah tidak cukup? Tolong penjelasannya. Baik, pertanyaan tersebut akan langsung dijawab oleh narasumber kami, yaitu Linda Lause. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk anak bisa lancar berbahasa Mandarin atau tidak itu kembali lagi kepada anak masing-masing. Kita tahu ada anak yang lebih ekstrovert dan juga ada yang introvert. Nah, untuk itu kami tetap harus memancing kepada anak-anak tersebut untuk berbicara bahasa Mandarin di kelas bahasa Mandarin. Tentunya dengan memancing pertanyaan-pertanyaan yang singkat terlebih dahulu. Dengan cara bertanya seputar bacaan dalam bahasa Mandarin. Nah, dari situ kita akan memancing lagi dengan pertanyaan yang di luar bacaan tersebut. Lalu kami juga akan bertanya pertanyaan-pertanyaan umum kepada anak seperti nama kamu siapa, umur kamu berapa, kamu sekolah di sekolah apa, dan lain sebagainya. Lalu untuk les atau tidaknya, Bapak Ibu, les itu adalah untuk menunjang belajarnya siswa apabila mereka dalam pelajaran bahasa Mandarin kurang mengerti penjelasan di kelas atau mungkin butuh pembimbing langsung, mungkin orang tuanya tidak bisa berbahasa Mandarin, bisa dileskan. Namun, jika diles hanya untuk mengerjakan PR dan lain sebagainya, apakah itu tidak sayang? Ya? Lebih baik jika lesnya mungkin lebih terfokus kepada conversation, atau mungkin kepada bimbingan lebih, kalau misalnya butuh pembimbingan khusus untuk anak Bapak Ibu. Lalu bisa untuk HSK atau YCT-nya mungkin. Jadi mereka lebih bisa mengerti kosakata umum yang digunakan di dalam bahasa Mandarin seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Demikian yang bisa kami jawab. Terima kasih Linda Lause atas
penjelasannya. Kemudian kami sudah ada di pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk jam belajar anak bagaimana ya? Oke, untuk pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh Pak Basuki, dipersilahkan. Untuk jam belajar hari Senin sampai dengan Kamis, kelas 1 dan kelas 2 masuk pukul 7.30 sampai dengan 12.50. Sedangkan hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan pukul 11. Untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6, hari Senin sampai dengan Kamis, pembelajaran dimulai pukul 7.30 dan berakhir pada pukul 13.50. Sedangkan untuk hari Jumat sama dengan kelas 1 dan kelas 2, yaitu mulai pukul 7.30, berakhir pada pukul 11. Demikian. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ekstrakurikuler di sana apa saja? Bisa kami bantu jawab. Untuk ekstrakurikuler yang disediakan di SD Tunas Harum Bangsa ini ada CO Robot, membatik, tari modern, wushu, tempoa, dan juga matematika dan basket. Untuk kegiatan ekstrakurikuler sendiri dilaksanakan seminggu sekali. Begitu untuk penjelasan dari kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian kita sudah ada di pertanyaan selanjutnya. Apakah ada English Club untuk memperlancar anak-anak berbicara dengan bahasa Inggris? Karena mengingat anak-anak juga dipaksa untuk berbicara bahasa Mandarin, takutnya anak-anak menjadi bingung. Karena saya ingin anak saya lancar berbicara sehari-hari dengan bahasa Inggris. Baik, pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh narasumber kami, yaitu Miss Santi, bisa langsung menjawabnya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Menjawab pertanyaan dari Ibu Risya, apakah ada English Club untuk melancar anak-anak berbicara dengan bahasa Inggris? Maaf, kebetulan untuk saat ini di tempat kami ini belum diadakan untuk klub berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi kami hanya memberikan pembelajaran bahasa Inggris itu pada waktu saat di sekolah saja. Nah, kemudian untuk pertanyaan jika anak-anak berbicara bahasa Mandarin juga, apakah namanya tidak takut tercampur? Karena anak saya ingin lancar berbicara sehari-hari dengan menggunakan bahasa Inggris. Boleh saya jelaskan di sini, saya ikut bantu. Kalau untuk pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri, meskipun kami hanya mengadakan seminggu sebanyak 3 kali dengan masing-masing jam pelajaran sebanyak 70 menit, yaitu 2 kali 35 menit, memang dirasakan memang kurang cukup Bapak Ibu. Nah, saran dari saya sebenarnya sih memang pelajaran pembicaraan bahasa Inggris ini harus sering diulang-ulang, kemudian sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya di sekolah saja, saya sarankan untuk bisa digunakan dalam pembicaraan sehari-hari, baik di rumah maupun berbicara dengan teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya bantu. Terima kasih. Saya kembali ke Terima kasih Miss Santi atas penjelasannya. Baik, bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan seputar PPDB ataupun seputar SD Tunas Harum Bangsa, masih kami tunggu dan dipersilahkan. Nah, Bapak Ibu, dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan, jangan ragu untuk memasukkan anak dan putra-putri kesayangannya untuk ke SD Tunas Harum Bangsa. Kami tunggu kehadirannya dan bisa menjadi keluarga besar di SD Tunas Harum Bangsa. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, silakan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan ada foto bersama.
Mohon maaf, ada pertanyaan masuk dari Bapak Felix. Tadi dikatakan ada ujian kenaikan tingkat dalam bahasa Mandarin. Apakah untuk mengikuti ujian tingkatan bahasa Mandarin kita harus membayar lagi atau udah termasuk dari sekolah THB? Terima kasih. Untuk pertanyaan ini akan langsung disanggah langsung oleh Linda Lause. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Felix. Untuk tingkat ujian kenaikan dalam bahasa Mandarin bisa dibayarkan pribadi ya. Jadi uang kegiatan kami sudah dikurangi sedemikian rupa sehingga hanya difokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang di sekolah saja. Nah, untuk kenaikan tingkat dalam bahasa Mandarin, Anda bisa mengikutinya dengan biaya pribadi. Begitu. Terima kasih Bapak Felix. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Jocelyn. SD-nya di sana satu kelas ada berapa ruang, dan satu ruangnya berapa anak? Oke, pertanyaan itu akan langsung disanggah dan dijawab langsung oleh Bapak Suki. Dipersilakan. Terima kasih. Kami ada 2 ruang. Setiap ruang maksimal 25 siswa. Jadi untuk tahun ajaran 2023-2024 nanti, kami terima siswa maksimal 50 siswa dengan 2 rombongan belajar atau 2 kelas, dan masing-masing kelas maksimal 25 siswa. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Basuki, dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Basuki atas penjelasannya, dan terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan. Baik, sebelum menutup kegiatan hari ini, silakan untuk mengaktifkan kamera karena kami akan ada foto bersama. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Tibalah kita di akhir acara. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan juga para peserta kegiatan Open House SD Tunas Harum Bangsa ini yang telah menyimak kegiatan ini dari awal hingga akhir. Saya selaku panitia yang bertugas memohon maaf apabila selama kegiatan berlangsung ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan semoga apa yang disampaikan dalam kegiatan ini bisa bermanfaat. Jadi jangan ragu untuk menjadi keluarga besar dan menjadi bagian di SD Tunas Harum Bangsa. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat datang di SD Tunas Harum Bangsa. SD Tunas Harum Bangsa, sekolah nasional trilingual yang mengajarkan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Yuk kita perkenalan dengan ruang-ruang kelas di sini.
来到我们的图书馆，让我们看看里面是什么样吧。Perpustakaan kami menyediakan berbagai macam buku, mulai dari yang berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Lengkap sekali ya. Yuk kita ke ruang selanjutnya. Hi everyone, now we are in our computer lab room. Come and let's see what's inside. Nah, sekarang coba kita ngintip sedikit yuk. Seperti apa ruangnya untuk guru-guru kami? Saat ini kami berada di ruang rapat Bapak Ibu guru kami. Harap tenang, Bapak Ibu guru sedang rapat. Tidak hanya itu, kami juga mempunyai fasilitas ruangan yang mendukung kegiatan kami, seperti Welcome to our schoolhouse. we use this hall for many activities. This is our field. We use this field for outdoor activities like doing sports. We have many toilets here that we use at any time. Kami memiliki toilet yang bersih dan harum. Di UKS ini kami mendapat pelayanan kesehatan. Kami mempunyai 2 perawat yang siap melayani kami. Sekarang kita berada di area playground. 我们学校的游乐场是休息时间和下课以后最受欢迎的一个地方。谁不喜欢玩呢？ Yuk kita bermain. Kita juga memiliki banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler loh, seperti dan tentunya masih banyak yang lain loh. Nah, jadi seperti itulah sekolah tercinta kami. 我们很喜欢在这里学习，一边学习一边玩，真好。 So, what are you waiting for? Let's learn together with us. Bersekolah Sekolah di SD Tunasarum Bangsa. See ya!